langitnya terbuka. Bolong jadinya kayak Avenger. Iya, kayak pintu. Oh, kayak Avenger gitu ya. Oh, keren lah. Kira-kira si tai kucing si Murtadin itu tahu dari mana itu? Hah? Dapat penglihatan dari mana? Terbuka. Kalau misalnya benar Tuhan lu butuh saksi, sekarang siapa saksi Yesus dibawa Isra Miraj oleh iblis? Siapa saksinya? Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril Isra Miraj ketemu Tuhan. Langsung mulia disambut sama Tuhan. Yesus dibawa oleh roh ketemu iblis untuk dicobai. Mereka ini emang kurang ajar, emang Tuhannya sendiri kurang ajar. Hah? Kurang Tuhannya dicoba. Anjay. Nabi Muhammad kan dengan mulianya dibawa malaikat Jibril ketemu Allah. Yesus sengaja dibawa roh ketemunya iblis. Rusak. Apa dia bohong? Kau yang kalah debat. Dia tadi udah akui Tuhannya Yesus kok. Oh, berarti Kristen dari lahir. Inu, Cek. masuk. Ya, Kristen dari lahir. enggak, Murtadin. Oh, berarti coba lanjutin ini. Qul a'udzu birabbil falaq min Misari maholak, misari khasikin. Tak apa lagi deh kalau yang gitu. Fix, dia bener murtadin, teman-teman. Kenapa saya bisa pastikan dia murtadin? Karena yang diuji Kores yang nggak simple untuk Oten tahu. Biasanya Oten taunya Al-Fatihah, dan ini diuji adalah Al-Falaq, dan dia bisa jadi bener murtadin dia, teman-teman. Oke. Kalau wudhu rukunya berapa kali? Ya udah lanjut di debat tadi aja kenapa? Terus kalau Kristen asli itu kenapa bukan yang kalian cari Kristen? Kalau iya enggak, cuma kan maksudnya kan ngapain malu-malu gitu harus ngaku murtadin gitu kan kasihan Yesus kalau misalnya ditipu. Ngomong aja saya Kristen gitu loh. Nanti lanjut dialog kita. Dia sudah di surga. Nah, ya udah bahas itu aja. Yesus sudah di surga. Oke. Sebenarnya saya Tuhan secara umum. Saya cenderung Ada agnostik dulu sebenarnya. Nah, iya gitu loh, ngomong ngaku dari Islam. Iman lu balelol. Nah, terus Itu kan iya lu aja. Makanya aku diturunkan. Iya, ya udah kita lanjut dialog aja. Tadi Yesus katanya di sorga. Ada saksinya waktu Yesus naik ke sorga. Ceritanya ada. Dalam ceritanya ada. Artinya orang-orang melihat Yesus naik ke sorga. Mantap. Sekarang kok sorganya hilang? Ayo cek. Fatal pertanyaan Kores. Kalau orang dulu bisa nyaksiin Yesus naik surga, berarti surganya ada karena kelihatan. Karena yang diminta Oten ke segala sesuatu yang kelihatan berarti ada kan gitu. Kenapa mereka menolak Allah? Ya karena nggak kelihatan dan nggak tahu bentuknya. Begitu juga orang-orang dahulu ngelihat surga, Yesus naik ke surga nih, ke surganya kelihatan. Kores tanya, kok sekarang nggak kelihatan? Berarti dicolong orang dong surganya ini, bener. Fatal pertanyaan Kores, bagus teman-teman pertanyaannya. Halo, Cek. masuk. Nah terus? Iya, berarti ada saksinya Yesus naik ke sorga itu kan? Ini judulnya nyerang Kristen tak boleh nanya balik ya. Nanti boleh nanya nanti, tapi tadi gue mau nanya klaimnya lu dulu. Nanti abis itu lu nanya boleh. Jadi ada orang-orang melihat Yesus naik ke sorga. Terus? Oke. Sekarang kok sorganya hilang? Kan dulu kelihatan. Surga apa? Sorganya kok hilang sekarang nggak kelihatan? Kan dulu kelihatan. Yang hilang siapa kan di dimensi lain, berbeda dimensinya dengan kita. Tapi kan dulu kelihatan sorganya. Matahari dulu kelihatan, sekarang tetap kelihatan. Iya. Matahari kan. Bulan dulu kelihatan, sekarang tetap kelihatan. Ini sorga dulu kelihatan, kok sekarang hilang? Emang matahari dengan surga dua hal yang sama? Ya terus kenapa orang-orang bilang sorga? Karena itu tidak kelihatan. Sudah tidak kelihatan lagi. Dimensinya berbeda.
Oh berarti UFO kayak UFO ya, wing langsung terbang lagi. Beda lah, Gitu. itu benda, surga tempat. Lah iya tempat kan ini kenapa bisa hilang sekarang? Tempatnya kok hilang sekarang? Bukan menghilang, dia di tempatnya surga ya di surga. Kita Berarti nah itu maksudnya surganya pindah gitu kan? pindah, Mbak, itu di dimensi lain yang Jadi gimana konsepnya? Ya, Yesus masuk melalui celah itu, celah dimensi. Kayak Mr. Bean? Enggak lah. Ini Mr. Bean kemana? Mr. Bean kan yang jatuh dia ada cahaya bulat gitu kayak gitu. Bukan, beda. Terus gimana kok orang-orang bisa lihat sorga? Dia masuk, udah pindah dimensi. Oh langitnya terbuka, Nah, bolong jadinya kayak Avenger. iya kayak pintu. Oh kayak Avenger gitu ya? Oh keren lah. Kira-kira si tai kucing si Nurtadin itu tahu dari mana itu? Hah? Dapat penglihatan dari mana? Terbuka. Ada nggak di Bible? Itu ya, udah bener-bener di Islam otaknya bener. Masuk Kristen jadi halusinasinya entah kemana-mana. Karena kalau di Islam mengedepankan ta'akul, berpikir step by step hingga jadi kesimpulan yang efektif dan objektif. Kalau mereka halu, kebenaran kenapa benar? Roh Kudus, pintu surga dapat penglihatan terbelah kayak Avenger. Astagfirullah, kata gue bisa banget gua. Berarti Avenger itu surganya apa dimensi lainnya ngutip Bible kayaknya itu. Mantap. Ya Loh, kok bukan? surga. Tapi kan sama, kebuka gitu terus ada orang masuk keluar. Ya, Ada portal. Pak, kamar mandi dengan kamar rumah juga dua ruangan, tapi ruangan berbeda, Pak. Rumah Iya, tapi kalau misalnya gua masuk 2021 itu kamar mandi, besok gua masuk masih ada kamar mandinya nggak hilang. di kamar mandi bukan surga, Pak. Nah sekarang surga kok hilang kayak UFO? Bisa hilang, Pak. Dia dimensinya. Siapa yang bilang hilang? Ya karena dulu kelihatan sekarang nggak kelihatan. Itu kan UFO itu. Yang kelihatan cuma pintunya, Pak. Gerbang langit itu kebuka dan masuk udah pindah dimensi. Terus ada pelang surga gitu namanya. Kok bisa orang-orang tiba-tiba bilang surga? Ya enggak ada. Kenapa dibilang surga ya? Cuma dia Tuhan. Oh jadi kalau Yesus naik ke atas, udah fix itu surga lah, walaupun nggak melihat. Nangkep. Kores. Itu pas Yesus naik ke atas, orang di bawah tahu itu surga. Kenapa? Ada plang tulisannya surga kan? Ya, iya. Nah kalau gitu iblis turun dari langit juga dari surga jatuhnya. Ya bisa aja. orang Kacau. lukisannya iblis menjadi ular di surga menggoda Hawa dan Adam, bisa kan? Heeh. Bisa kan iblis di surga kan? Berarti iblis sama Yesus sama-sama dari surga ya? Hmm? Hmm? Ya sama kan, mereka makhluk ini, Oh, makhluk dimensi lain. Oh gitu konsepnya di Kristen ya? Oke lah. Ya udah kalau gitu mau ini udah jelas artinya surganya dulu kelihatan, sekarang surganya hilang gitu. Nggak ada masalah. Memang imannya kayak gitu kok. Anda tamat sekolah apa, Pak? Dimensinya berbeda, Pak. Bumi, surga, dimensinya berbeda. Nah tapi orang yang di bumi ngelihat surganya gitu loh. Ya iyalah. Yang terbuka hanya pintunya, gerbang gitu. Pintunya kebuka. Langit tuh terbuka. Yes, Langit terbuka. Iya kayak Avenger kan. Ya nggak ada masalah. Ya udah, masalahnya mana? Kalau nggak masalah udah clear. Gitu. Makanya gue tuh dari dulu tuh Yesus sorga. Ini orang-orang ngelihat sorga tapi sorganya sekarang kok udah hilang gitu. Udah, sekarang Sekarang ini silakan bertanya. Ah iya, katanya tadi siapa orang yang membunuh Yesus berjasa. Saya tanya. Apa? Katanya orang yang membunuh Yesus itu berarti berjasa, katanya kan. Orang yang membunuh Yesus berarti berjasa. Terus? Ya kata teman-teman Anda tadi. Oke, terus? Nah sekarang Abu Lahab, Abu Jahal juga berjasa bagi Muhammad. Oh kematian Nabi sama kayak Yesus nebus dosa. Abu Jahal. Oh beda. Beda. Saya nanya Abu Jahal yang jadi penjahat itu. Kalau tidak ada mereka, siapa jadi musuh Muhammad? Muhammad tidak jadi jagoan. Berarti mereka dihadiahi juga dong. Berarti Nabi Muhammad nebus dosa. Bukan, tidak. Abu Jahalnya. Terus apanya di mana? Abu Jahalnya. Abu Lahabnya. Abu Jahal menjadi musuh Nabi kan gitu. Iya. Nah, Nabi kami ketika dimusuhi jadi nebus dosa. Tidak. Ya terus apanya di mana? Tidak. Abu Lahabnya, Abu Jahalnya itu. Terus berjasanya di mana berjasanya? Ini kan kalau misalnya yang tadi siapa
apa tadi kalau misalnya bunuh Yesus, nah kan karena kematiannya Yesus ini yang nebus dosa. Kalau nggak ada yang mati ini ya nggak nebus dia nggak kerja kan gitu. Ya betul, nggak ada Nah sekarang kalau Abu Lahab ini musuh Nabi, Ya, Abu ketika Lahab. Nabi dimusuhi, Nabi kami nebus dosa kayak Yesus gitu nggak? Nabimu mana mau menebus dosa. Ya kalau gitu beda dong kalau gitu. Tuh kan Oten longor. Longor kali. Mau menyamakan Yesus sama Rasulullah. Tanpa iblis, Yesus nggak jadi Tuhan atau nebus dosa. Tanpa Abu Lahab, Rasulullah bisa jadi Rasul nggak? Ya pasti bisa. Sekarang kalau di Kristen tanpa iblis, Yesus bisa nebus dosa. Ya enggak. Orang panitia pelaksananya iblis. Wah sih. Beda berarti kan artinya ya tetap yang membunuh Yesus itu berjasa kan gitu. Tidak lah, karena niatnya jahat. Ya kalau dia nggak niat jahat nggak mati Yesus. Misalnya niatnya baik gitu, memberikan Yesus rumah supaya nyaman hidupnya. Ya kapan Yesus kerjanya? Dengan Abu Lahab dengan Abu Jahal. Ya kalau gitu Nabi kami nebus dosa kayak Yesus. Tidak, yang saya bilang itu Maunya apa? Maunya apa? Ini kan perkara berjasa itu kan karena dengan membantu Yesus mati sehingga Yesus cepat-cepat dia nembus dosa manusia kan gitu. Nah kalau Abu Lahab dengan memusuhi Nabi jadinya apa? Muhammad Jadinya apa? Berarti sekarang saya tanya itu bukan Muhammadnya. Dengar sekali lagi, bukan Muhammadnya, Abu Lahab dan Abu Jahalnya. Oke, Abu Lahab dan Abu Jahal berjasanya gimana? Ya, karena sudah menjadi penjahat. Karena menjadi penjahat. Ini tolol longor. Berjasa karena udah jadi penjahat. Jasa sama penjahat. Jasa, gimana kita menempatkan penjahat itu berjasa? Aduh. Mungkin mereka karena terdidik iblis berjasa sekalipun jahat buat penebusan dosa, sehingga dia mau bilang kejahatan daripada Abu Lahab itu jasa juga. Hancur. Dia berjasa, apa jasanya? Justru membuat Muhammad jadi jagoan. Membuat Nabi kami jadi jagoan sehingga mereka berjasa. Ya. Oke. Membuat menjadi jagoan sehingga dia berjasa. Ya. Artinya Abu Jahal sama Abu Lahab pura-pura jahat. Enggak tahu saya berbuat jahat. Lu yang bikin cerita, lu yang bikin naskah drama gitu kok. Lupa aku yang bikin Kok nggak mateng gitu loh. Itu sekarang tanya itu fakta atau fiktif? Abu Lahab berjasa. Iya, dia jahat kan? Itu fakta. Ya, aku fakta terus kenapa kau ketawa? Loh karena berjasanya di mana jadi penjahat? Ya, Muhammad jadi jagoan. Artinya pura-pura mereka berdua jadi penjahat. Tak tahu, kau tanya saja dengan dia jahat. Jangan tanya saya, itu kisahmu, bukan kisah. Bayangin teman-teman kalau si Oten longor ini jadi sutradara. Dari judul aja pasti udah bermasalah. Ayah tiriku adalah ayah kandungku. Ini dia mau bikin drama buat Rasulullah bahwa Abu Lahab berjasa. Berarti Abu Lahabnya harus pura-pura. Muhammad, gue pura-pura jahat ya biar lu jadi jagoan kan gitu. Ini jaka golok bawa sembung. Enggak goblok, enggak nyambung ini. Bikin drama muter sendiri. Bukan kisahku yang buat, makanya aku bertanya. Lu bertanya tentang kisah lu ke gua, tapi kisah yang lu bikin belum mateng gitu loh. Makanya gua agak bingung untuk nanggepin. Kalau perkara soal apa yang membunuh Yesus berjasa itu kan tak lengkang oleh waktu, Mabre. Itu kan udah tak lengkang oleh waktu gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya tanpa mereka membunuh Yesus, maka tidak ada penebusan dosa gitu. Ini udah saling keterkaitan. Memang benar kalau tidak mati. Karena Yesus mati itu nebus dosa manusia, seluruh manusia yang nggak pakai hukum Torah juga ketebus gitu. Walaupun gua nggak ngerti kenapa ketebus, padahal mereka nggak berdosa di hukum Torah. Gitu. Jadi beda. Balik lagi ke Yesus yang aku tanya, Abu Lahab Abu Jahal yang dibahasnya Muhammad. Ya iya gitu, Abu Lahab berjasa kenapa? Karena dia jadi penjahat. Penjahatnya siapa? Nabi Muhammad. Ujung-ujungnya Nabi kami ujung-ujungnya ke bawah. Ya iyalah. Gimana sih lu menertawakan pikiran lu sendiri jatuhnya? Karena konsepnya sama.
Kalau konsepnya sama ya nabi kami nebus dosa jatuhnya gitu loh. Kalau konsepnya sama, nabi kami nebus dosa. Kalau mau begitu. Lah iya, kalau dia tak mati tak nebus dosa mas, memang benar. Nah, Tidak kalau dia tak mati tak nebus dosa. Iya, hanya tertulis, tidak ada secara simbolik. Siapa ini, Yesus atau nabi kami sih yang dibahas? Yesus lah, Nabi mau mana mau? Mana mau? Iya, mana mau dia? Lah nabi kami nggak pakai bangkit aja, satu Arab udah Islam, udah selamat semua. Dari mana? Kalian Yesus nebus dosa, Kristen 2025 masih ada yang di penjara. Kalau di penjara kan di dunia, Bang. Oh, di penjara di dunia, artinya sebenarnya yang dia lakukan nggak dosa gitu. Anda samakan dengan konsep Avenger, Anda samakan dengan bulan, sudah. Lah iya, gimana? Ini coba lu bayangin gini ya. Dimensinya masing. Orang-orang melihat sorga ke atas langit gitu. Oke. Langit. Nah sekarang 2025 sorganya nggak bisa kita lihat. Bisa karena dimensi Ini apa, Bre? Kalau dalam Islam kan konsisten. Ini surga ini selama kita di alam bumi itu nggak akan terlihat. Sampai kita meninggal baru kita tahu itu. Sampai kiamat baru kita tahu itu surga gitu. Yang terbuka kan Nah ini cuma posisinya karena dia kalau dimensi kalian yang surganya udah kelihatan zaman dulu gitu. Iya karena dia Zaman dulu udah kelihatan. Yang kelihatan tuh cuma Saksinya berapa? 500 katanya ya. Saksinya 500 melihat sorga. Tapi sekarang sorganya nggak kelihatan, itu kan hilang jatuhnya. Terus lu bilang itu ada portal terbuka Emang kayak kisah gitu, Isa, gitu kan? Emang kisah ini Portal terbuka kayak Avenger, iya kayak Avenger. Waduh, kalau ini udah halu anjir, nggak bisa dilanjutin kalau kayak gitu. ada saksi loh bang. Isra Mi'raj nggak ada saksi loh. Lu memang kami nggak pakai persaksian kalau kami pewahyuan. Percaya kaliannya ya, nggak ada saksi kalian percaya ya. Lo karena pewahyuan kan Tuhan langsung, Tuhan yang berbicara kepada Nabi gitu. Kenapa kami nggak percaya? Kan Tuhan yang berbicara langsung. Kalau misalnya benar Tuhan lu butuh saksi, sekarang siapa saksi Yesus dibawa Isra Mi'raj oleh iblis? Siapa saksinya? Kapan Yesus Isra Mi'raj? Matius 1 sampai 4. Matius 4. Itu kan Yesus Isra Mi'raj itu. Kemana? Dari apa? Dari Yerusalem ke Negev ke Padang Gurun, dari Padang Gurun ke atas Bait Suci, itu kan Isra Mi'raj itu. Naik burung. Naik roh kalau dia. Dia naik roh dia. Kalau dia naik roh. Naik keledai bersayap enggak Yesus? Enggak dia naik roh. Kita baca dulu ya. Ini kita di Matius 4 kalau nggak salah. Ini Nah. sih bang. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kan gitu. Terus? Saksinya siapa? Tidak. Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril Isra Mi'raj ketemu Tuhan. Langsung mulia disambut sama Tuhan. Yesus dibawa oleh roh ketemu iblis untuk dicobai. Mereka ini emang kurang ajar, emang Tuhannya sendiri kurang ajar. Hah? Kurang Tuhannya dicoba. Nabi Muhammad kan dengan mulianya dibawa malaikat Jibril ketemu Allah. Yesus sengaja dibawa roh ketemunya iblis. Rusak. Dibawa ke sana tuh siapa yang membawanya? Ini roh yang bawa. Iya benar roh. Saksinya? Oh. Jedar. Apa lalu ini? Kalau yang itu tidak ada saksi, tapi yang lain kan ada saksi. Tidak ada saksi. Ya terus ya kenapa lu masukin yang nggak ada saksinya ke sini gitu loh? Ngapain lu masukin yang nggak ada saksinya ke sini? Bukan aku yang masukin bang, yang nulis. Ngapain lu imani kalau gitu? Hah? Ngapain lu imani kalau gitu? Ini nggak ada saksinya ini. Yesus Isra Mi'raj ini kalau dari Yerusalem ke Padang Gurun ini jatuhnya Isra ya. Yesus Isra dari Yerusalem ke Padang Gurun yang bawa roh gitu kan. Nah nanti ganti pemain. Nanti ketika dari Padang Gurun dia dibawa ke atas gunung, itu Mi'raj itu iblis yang bawa. Jadi ada dua, pertama roh gua nggak tahu siapa, lalu kemudian iblis. Apalah ini? Saksinya juga nggak ada. Ya, yang lain kan ada saksinya. Ya tapi kan lu bahas Isra Mi'raj, ini gua bahas Isra Mi'raj juga ini. Ya udah berarti jika sisa Isra Mi'raj kedua-duanya enggak ada. Wah, belepotan kan? Enggak ada yang belepotan. Jelas Lama-lama tadi lu gitu. Nah sekarang kalau udah sama-sama Isra Mi'raj nggak ada saksinya, kenapa lu nggak percaya Nabi kami tapi lu percaya Yesus? Karena kisah yang lain ada saksi. Ya yang lain juga ada saksi kalau Nabi kami, kayak mana sih lau? Yang lain juga ada saksi kalau Nabi kami.
Malaikat-malaikat datang ketika perang Khaybar, ada saksinya. Gitu. Nabi kami mengeluarkan air dari jari-jarinya untuk prajurit-prajuritnya, ada saksinya. Ya ada saksinya semua. Belah bulan ada saksinya. Oh, belah bulan. Belah bulan ada saksinya. Penduduk Mekah menyaksikan bulan terbelah, ada saksinya. Tapi Apalah apa lu ini? dalam Al-Quran nggak yang itu yang Yang ada itu di surah Al-Qamar. surat berapa? Surah Al-Qamar ya, Al-Qamar. Muhammad membelah bulan. Iya, di situ dituliskan itu kan, dan dijelaskan juga ayat itu turun itu waktu apa, itu dijelaskan juga di situ. Surat berapa tadi? Al-Qamar ya. Boleh dibacakan? Al-Qamar, surah Al-Qamar. Ini kayaknya kalau lu kayaknya gue dakwahin aja deh daripada diajak debat. Kenapa? Ya saya nyatanya boleh ada dalilnya aja. Kalau surah Al-Qamar saya mau dengar. Iya, surah Al-Qamar itu surah nomor berapa ya? Ini udah bacakan aja kalau memang ada, ribet amat. Ikota robatis saatu wang sakol komar. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Lalu nanti dilanjut lagi di ayat keduanya. Wa iyaro ayat tau yu rilu. Artinya aja bang. Oh, jika ketika hari kiamat telah dekat dan bulan terbelah, jika mereka melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata ini sihir yang terus menerus gitu. Nggak ada. Jadi mereka di sini kaum, ya, Nggak ada di situ kata-kata Malik Muhammad yang membelah bulan. ya nanti di sini penjelasannya ayat ini turun ketika penduduk Makkah menantang Nabi menunjukkan suatu mujizat. Lalu Nabi tunjukkan salah satu mujizatnya gitu. Membelah bulan. Tidak mengatakan Muhammad membelah bulan. Loh, kalau ayat Al-Quran itu ini firman dari Allah kepada Nabi. Ngapain menceritakan Nabinya ketika Nabi masih hidup? Kalau lu kan posisinya penulis-penulis ini menceritakan orang-orang yang sudah meninggal, udah nggak ada di zaman itu. Makanya konsepnya dia penceritaan. Kalau ini Nabi kami masih hidup, sehingga penceritaannya itu adanya di mana? Di perkataan sahabat-sahabat gitu. Bedanya di situ. Yang jelas tidak ada yang dikatakan Muhammad membelah bulan situ ya. Itu Iya, kalau di Al-Quran nggak ada, di hadis ada. Sama kayak misalnya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu kan nggak ada di perkataan Allah Bapa, adanya di perkataannya Paulus. Kan gitu kan? Ya begitulah agama. Oh. Coba lu cek di perkataan Allah Bapa, di perkataan Roh Kudus, di perkataan Yesus. Nggak ada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Adanya itu di Paulus. Di Roma 10 nomor 9, di kota Roma lagi, kotanya Francesco Totti. Lu bayangin itu. Jadi ngapain lu maksa-maksa harus tertulis Allah kami berfirman seperti itu kepada Nabi, sedangkan Allah Bapa lu aja cuma berapa kalimat ngomong sama Yesus. Kan gitu Inu. Jadi perhatikan bedanya gitu, perhatikan bedanya. Kitab lu terlihat lengkap karena semua isinya perkataan manusia-manusia yang merekam ceritanya, yang merekam sejarah kehidupan Yesus, kan gitu. Nah kalau Al-Quran itu sama seperti Allah Bapa ngomong dengan Yesus posisinya. Nah Al-Quran setebal itu isinya perkataan Allah kepada Nabi. Kalau misalnya kita bandingkan sama Bible lu mengenai perkataan Allah Bapa kepada Yesus, itu cuma ada 3 kalau nggak salah. Matius 3:21, Matius 3:16 sama Lukas 9. Gue lupa Lukas 9 berapa. 2 dan cuma 2. Kalau nggak salah cuma 2 ya. Cuma dua kalimat. Bayangkan sama lu bedanya. Allah berfirman kepada Nabi satu kitab 6.666 ayat. Jadi keingat hadis Rasulullah, teman-teman. Rasulullah ngomong maminan nabiyya ba'athahu qabli illa kana ummati wa hawariyun wa ashabun. Fa innaha takhluf min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yukalun wa ya'maluna ma la yu'marun. Nah, apa dikatakan bahwa Rasul-rasul sebelumku, kata Rasulullah, semua sama. Semua sama. Seperti aku sekarang, kata Rasulullah. Punya murid, punya sahabat, punya orang yang menjalankan titah setelahnya. Sama. Akan tetapi bedanya, Rasul sebelumku itu, yaitu datanglah kelompok-kelompok yang kemudian kelompok itu mengatakan sesuatu yang gak pernah dikatakan. Dan menyuruh dan memerintahkan sesuatu yang tak pernah diperintahkan. Artinya ada larangan yang dibolehkan, ada perintah yang kemudian dilarangkan, ataupun ada perintah yang mereka katakan bahwa perintah itu udah gak berlaku lagi. Itu kata Rasulullah, menjelaskan Rasul sebelumnya. Untuk menunjukkan apa?
Seharusnya mereka waspada dulu nih. Kenapa gua harus dengar omongan manusia yang gua belum tahu ini omongan benar diomongkan oleh orang tersebut. Seakan-akan gini, penulis itu menyumpalkan isi pikiran mereka kepada mulut Yesus. Mana tahu Yesus yang ngomong kayak gitu? Hati-hati, ketipu sama orang terdahulu ntar. 6666 ya. Enamnya ada 4. Allah Bapa berfirman kepada Yesus cuma 2 kalimat. Cuma 2 kalimat. Lu bayangin itu. Bapak tahu 666 itu nggak? Kayak angka iblis lah itu. Apa tuh? 666 itu kayak angka iblis gitu kalau nggak salah saya. Iya kalau di Kristen ya 666 itu angka iblis, cuma buat gua. Tapi kalau kami kan nggak beriman sama gematria ya. Gematria itu jadi lu mengimani angka-angka kayak Yahudi lah gitu jatuhnya. Tapi kalau kami nggak mengimani yang seperti itu nggak penting buat kami angka-angka itu. Selalu 7 kayak gitu, surga ada 7. Iya. Angka gitu. Iya, kalau gematria itu menyangkutkan angka-angka dengan keimanan gitu. Kalau kami kan misalnya wudhu 3 kali, ya udah 3 kali aja memang perintahnya begitu, nggak ada makna terselubung di dalamnya. Gitu sih Inu. Tadi soal Zuma menuduh agama pagan Yunani katanya kan. Emang Turunkan, woi makanan gua ini anak bisa masuk Islam dia. Enggak sih. Enggak sih. Alah bini gua aja dulu ngomongnya ada 2 tembok yang tidak bisa dijangkau oleh Islam. Ujung-ujungnya jadi bini gua sekarang. Hidayah itu datang dari Tuhan, Bre. Yang membolak-balikan hati itu Tuhan, bukan lu. Nah, dari cara lu berbicara itu nurani lu mendengar. Nurani lu tuh mendengar. Walaupun lu coba mati-matian mengelak di depan, tapi nurani lu mendengar. Terserah, itu klaim. Jadi lanjut aja. Itu hak lu. Dan sekarang soal Zuma tadi bilang ya, Yunani ajaran Kristen itu Yunani. Tadi udah dites Tinoro, ketahuan dia bukan. Cek. Ya. Emang ada nama dewa Yunani namanya Yesus? Zeus. Dewa Yunani Zeus. Maksudnya gini, apa? Ajaran Yunani. Apa itu? Dewa Yunani kata si Zuma. Apa? Yang mana? Yang ajaran Yunani yang mana? Ya Yesus itu Allah Tritunggal. Yesus itu ajaran pagan Yunani katanya. Mengenai konsep triun itu memang ajaran-ajaran pagan Roma, pagan Yunani. Tapi itu tidak ada nama Tuhannya Yesus kan? Nama Tuhannya Yesus, Zeus ada baru. Yesus nggak ada kan? Belakangnya tapi us-usan gitu loh. Orang-orang Yunani itu kalau orang Yunani, orang Roma, nama-nama dewanya itu us-usan belakangnya. Zeus, Dionysus, lalu kemudian apa lagi? Uranus. Nah, us-usan belakangnya. Kenapa kayak begitu coba? Coba sekarang gua tanya Inu. Yesus ini orang Israel bukan? Iya, ibunya Maria orang Israel kalau nggak salah. Oke, kok kalau nggak salah? Iya. Kok nggak salah? Iya, kan bukan ahli teologi bang, aku nggak belajar teologi. Nah, kalau sekarang coba pakai logika lu, kalau Yesus ini orang Israel, masa namanya belakangnya Us? Emang ada orang Israel belakang namanya Us? Kalau pakai logika gua bang, kenapa gua milih Kristen? Bukan itu, bukan milih Kristen ya. Nanti itu yang kedua. Ini yang soal nama dulu, yang soal nama. Coba lu lihat, ada nggak orang Israel, orang Yahudi belakangnya Us? Coba lihat di Perjanjian Lama. Nggak ada ya? Itu kenapa? Nah, itu maksud gua gitu loh. Kenapa lu menyebut nama-nama yang berbau-bau Yunani, terus lu bilang itu orang Israel gitu? Kenapa? Bukan salah. Yesus itu sebetulnya kan ini Terjemahan. Dialek umum. Nama asli kan Yesua kan, bukan Yesus. Lah sekarang juga nama Yesua. Sejak kapan orang Yahudi ngasih nama anaknya Yesua? Ada emang? Yosua ada, Yosua. Yesayahu ada. Yesua itu apa? Ya nama Yesus dari lahir itu malaikat. Di mana lu dapat itu? Yesua. Di mana dapatnya Yesua itu? Nama aslinya Yesua. Ada dalilnya. Di mana? Enggak tahu, aku lupa. Mereka nggak sadar akan esensinya ya teman-teman. Apa beda sama berhala? Allah bilang dalam Al-Quran, fa inna ma ta'buduna min dunillahi ausana. Apapun yang disembah selain Allah itu berhala. Kemiripannya sama. Apa beda teman-teman? Nggak usah yang namanya berhala itu jangan kalian pikir
ambil semen, nyemen, bikin patung, berhala. Enggak, apapun yang disembah selain Allah itu berhala. Lu bikin mos, lu anggap ini Tuhan. Ya, itu berhala. Apa beda dengan manusia yang dituhankan? Karena apa? Esensi Tuhannya nggak masuk. Definisi Tuhannya nggak masuk. Kalau kita membangun definisi Tuhan, apa yang nggak pantas bagi Tuhan, pasti kita singkirkan. Ketika kita membangun definisi tentang apa itu kangkung, apa yang nggak layak bagi kangkung, kita singkirkan. Ini mereka ketika ada hal ketidaklayakan, ini otaknya bisa terima ketidaklayakan. Ini makanya aku bilang definisi Tuhan ini masih belum final. Definisi Tuhan mau apa? Mau maha awal dan tak diawali, maka tolak kelahiran. Mau yang kekal dan tak diakhiri, maka tolak kematian. Mau berkuasa, maka tolak kelemahan. Tapi definisi yang dilanggar yaitu ketika definisi yang mereka atur kepada satu sesembahan, akan tetapi sesembahan itu nggak mampu menampung segala definisi kelayakan Tuhan. Ini yang bikin hancur kan? Ada dari Orang Amerika itu ini orang Amerika. Itulah ngapain gitu? Ngapain? Maksudnya tuh Serlah, itu kan cuma ini dialek. kan udah dibilang jangan menyebut nama Tuhan sembarangan gitu. Lalu ini malah sembarangan sekali ini nyebutnya kan Itu gitu. kan cuma aksen bang. Masalahnya di mana? Sama. Lo jangan cuma aksen. Kalau udah dibilang jangan sembarangan, artinya jangan cuma aksen. Kalau udah dibilang jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, jangan cuma aksen. Lu harus benar-benar jaga bagaimana namanya dia ucapkan. Bagaimana Tuhan ingin disebutkan namanya oleh ciptaan-ciptaannya. So, Jangan sembarangan. Samaan bang. Apa Kisahnya juga samaannya dengan Epic Gilgamesh. Mirip. Apa itu? Kisahnya mirip dengan Epic Gilgamesh kan? Ya namanya sama nggak? Namanya? Beda tapi kisahnya. Ya udah gitu loh. Kalau kisah cerita sama ya banyak lah. Yang lahir dari perawan banyak. Yang Tuhan ada satu badan tapi ada 3 jiwa 3 pribadi banyak gitu kan, kayak Dewi Ketes, Dewi Diana, ya banyak itu kesamaan-kesamaan. Cuma ini perkara nama. Kok bisa-bisanya orang Yahudi dikasih nama Yunani, terus nama Yunani ini yang diagungkan gitu loh. Itu sih sebenarnya. Semoga lu berpikir untuk topik yang ini. Kita maju lagi topik kedua sekarang. Karena gue di sini niatnya lu dibukakan kebenaran. Apa tadi kedua? Kenapa saya memilih memilih Kristen? Kenapa? Yesus menyembuhkan orang. Oke. Perang. Muhammad menikahi Aisyah umur 9 tahun. Itu benar nggak? Menikah enggak, mengkonsumsi pernikahan di umur 9 tahun. Iya, ini benar kan? Terus Nabi juga berperang. Benar. Benar kan? Yesus tidak. Yesus tidak berperang. Ya mana prajuritnya? Apa? Maksudnya Yesus ketika di iman lu Yesus ketika jadi manusia dia bukan jadi jenderal, dia jadi rakyat jelata. Mau perang sama siapa dia? Ya, memang ini jelas terbukti kan dia tidak berperang, udah titik. Lah iya gitu, bukan karena dia menahan untuk berperang, tapi memang dia tidak punya kuasa untuk berperang. Siapa? Beda bang. Muridnya cuma 12 mau diajak berperang. Lu bayangin, orang perang logistiknya harus banyak. Ya, kudanya ribuan ratusan. Ahli besi untuk bikin pedang banyak gitu loh. Yesus lu punya apa? Beli pedang aja barter dia, bukan pakai koin. Cinta damai bang. Bukan cinta damai, memang nggak punya kuasa. Cinta damai sama terpaksa cinta damai beda. Terpaksa cinta damai karena udah nggak mampu untuk nggak damai. Ya udah terpaksa damai. Contoh, Yesus nyuruh muridnya jual jubahnya buat beli pedang. Buat apa beli pedang? Kira-kira menurut kalian nih? Jual jubah beli pedang, kira-kira pedangnya udah diapain? Mau diapain kira-kira? Mau diapain? Cuman karena minimnya anggota lawan tentara Roma, ya udah terpaksa damai hingga sekarang dikonsumsi cinta damai. Ini yang bikin capek. Dan saya lebih yakin, tau nggak apa lebih yakin? Ini cerita yang diada-adakan. Bahwa saya yakin Nabi Isa itu adalah orang yang baik dan luar biasa. Dan juga Nabi Isa bukan orang yang yang mudah harga dirinya diinjak, dipermalukan manusia. Pasti layaknya para rasul yang lainnya. Apa? Melakukan gerakan separatis kalau mereka sudah memberontak. Belum punya kuasa, dia hidup, dia mati, dia bangkit. Dia mati, dia bangkit, itu yang bangkitin Bapak, itu Allah Bapak yang bangkitin. Astagfirullah. Masalahnya. Ya masalahnya dia nggak punya kuasa. Nggak punya kuasa dia. Untuk berperang dia nggak punya kuasa. Dia Lu sama aja ngebandingin kayak misalnya siapa ya?
Dia sebagai simbol yang terlihat, Bang. Misalnya contoh gini, bapak saya lebih kuasa daripada Presiden Soekarno. Kenapa? Karena Presiden Soekarno Trikora, yang Irian Jaya. Tapi bapak saya tidak berperang. Nah, iya. Lah bapak lu memang punya tentara. Memang bapak lu punya tentara dibandingin sama Presiden Soekarno, kan gitu. Sama kayak Yesus, sama kayak Nabi. Nabi kami punya tentara. Yesus lu punya tentara aja enggak. Dibandingin. Karena nggak ada. Ini ibaratnya membandingkan tokoh negarawan sama rakyat jelata gitu. Tapi terserah, nggak ada masalah. Dia menyembuhkan orang sakit. Ya sama, Nabi kami juga ada menyembuhkan orang sakit. Jangan yang itu, yang ini aja soal apa, menikah. Ah ya. Nah, soal menikah sekarang. Nabi kami menikahi Aisyah ketika usia belia umur 6 tahun, lalu mengkonsumsi pernikahan umur 9 tahun ya. Itu yang ada di Kristen ya. Apa ini? Mengkonsumsi pernikahan itu bersetubuh. Jadi ada anak umur 9 tahun disetubuhi gitu. Iya, dalam pernikahan. Iya, betul sekali dong. Yang jelas umurnya 9 tahun kan? Itu benar. Iya. Nah, sekarang dalam konteks Kristen, Maria umur 12 tahun, vaginanya keluar Tuhan yang umurnya lebih dari 40 tahun. Salah, 14. 12 sampai 14 tahun. 14. Iya. Nah, sekarang Tuhan lu umurnya berapa Tuhan lu? Siapa Yesus? Umurnya berapa? Tuhan yang di bumi ya, Yesus itu ya. Enggak. Bukan Tuhan yang di bumi. Itu Yesus ada ini umurnya berapa? Dia mati, dia disalib itu kalau salah umur 33 nih. Mana? Bukan. Yesus kan itu kemanusiaannya yang umur 33. Yesus ini umur sebenarnya berapa? Ya raganya ya dihitung semenjak keluar dari perut Maria. Loh, kalau rohnya berapa umurnya? Ya tak terhingga, Bang. Nah, sekarang umur yang tak terhingga keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Bermoral nggak menurut lo? Bermoral. Salahnya gimana? Nah ini ketika Kores sudah dipancing teman-teman, udah mulai menghujat. Nah pegangan yang kuat, ini diiris sampai kalian hancur lebur, udah hancur dah. Loh, salahnya di mana? Ya salah lah. Kalau misalnya yang umur 40 aja nggak bermoral menurut lo, ya kenapa ini yang umur tak terhingga bisa bermoral gitu, menggunakan vagina yang bukan istrinya untuk keluar ke bumi? Ya kan agar terlahir menjadi manusia. Ya tetap aja kan, izin nggak itu menggunakan vagina anak kecil itu? Izin kan ada malaikat. Mana ada izin? Nggak ada, itu malaikat ngasih tahu, bukan izin namanya itu pemberitahuan. Malaikat menyampaikan ke Maria kau akan mengandung. Iya, mengandung boleh lah, tapi kalau keluarnya lewat pori-pori kulit perut ya itu masih bisa lah. Tapi kan ini benar-benar pure, ini umur yang tak terhingga ini keluar dari vagina kan? Iya. Bukan suami, kayak gitu kan? Bukan suami ini posisinya loh. Ada aku membayangkan orang umur 54 menggauli anak 9 tahun. Ya gue membayangkan orang umur yang tak terhingga keluar dari vagina anak umur 15 tahun. Di mana bermoralnya? Sorry banget nih teman, sorry banget. Karena berhubung live-nya itu 2 jam. Nah kalau live 2 jam saya tampilin semua, rugi guys. Jadi kita lanjut part 2 ya, mohon maaf ya. Part 2 lebih menggebu-gebu dan lebih berapi-api, itu yang harus kalian tahu. Nah sebelum itu kita butuh pendalaman Islam dulu. Oke, pendalaman Islamnya apa bang seputar debat lintas agama yang tadi kita saksikan daripada Aki Kores? Ini fenomena murtadin ini seakan-akan gini dia. Udah dikasih otak dari kecil nih, sekarang dia lepas otak. Demi mengimani sesuatu yang sifatnya halu. Banyak blundernya. Kenapa kita bilang banyak blundernya? Dia minta kesaksian. Kalau semuanya harus kesaksian, banyak loh guys. Kejadian Yesus di Bible itu yang nggak ada saksi. Jadi kalau kita tanya mampus. Contoh ya, kita kaji. Ketika Tuhan meminjam pisau cukur ke Bani Asyur, udah dikasih balik. Kalau udah, mana saksinya? Berarti kan belum dikasih balik kejadian. Pisau cukur orang berarti sampai sekarang belum dibalikin. Terus keledai yang dipinjam, yang diambil, yang tertambat, katanya Tuhan membutuhkan. Ada saksinya, udah dikembalikan. Belum ya? Dan juga kebenaran itu, saya tanya kepada teman-teman, kebenaran itu berlandaskan saksi nggak? Enggak. Kebenaran apalagi dalam paham teologi itu berlandaskan bagaimana kamu mengatur sebuah diksi. Yang diksi itu menjadi pemahaman, dan pemahaman itu setiap yang punya otak akan mengatakan iya. Misalnya membuktikan api itu panas. Gimana? Kalian membuktikan api itu panas dan mengatakan bahwa api itu panas dan itu benar.
Caranya ya udah, kalian akan mencari pembanding dan akan menunjukkan bahwa gini cara menilai kebenaran. Menyiapkan argumentasi, sistem yang objektif, dan siapapun manusia yang kemudian berpikir akan tahu ini benar. Api itu panas. Bagaimana? Ya kamu nyuruh orang, kamu datang. Coba kamu rasa tuh. Matahari, udah tahu rasanya. Oke. Sekarang ada knalpot nih, teman aku baru pulang jauh, coba rasain. Oke. Sekarang coba kamu rasain api. Nah, ini kira-kira sama apa beda? Itu baru namanya pembuktian. Perlu nggak saksi untuk mengatakan api itu panas? Berapa orang saksi yang mengatakan api itu panas? Enggak. Tapi sungguhan berpikir, sistem nalarnya, bagaimana kemudian esensi itu bisa dibentuk dan dikatakan iya. Bukan narasi, ngalor ngidur dan halu menuntut kesaksian. Oh, saya percaya Yesus, saya meninggalkan Islam. Kenapa? Karena kesaksian jelas Yesus naik ke surga. Lah masalahnya orang di bumi tuh tahu tuh surga. Yang dinaiki Yesus tuh. Maksudnya ada plang Yusuf naik, udah ada plang Yusuf, plang gede kan. Surga gitu, udah ada plangnya. Benar kata Kores. Ini ujungnya surganya kena colong. Kenapa surganya kena colong? Ya itu buktinya. Ya itu buktinya. Di awal surganya bisa dilihat, sekarang nggak bisa dilihat. Menunjukkan apa? Halusinasi, keseakan-akanan hal itu terjadi. Tapi kalau mereka berbicara ini iman, cukup. Sama kayak kita nih. Imannya kita Nabi naik ke langit bertemu Allah. Ya iman. Nggak perlu kita bilang, kalian iman Islam dong. Kenapa? Nabi kami itu luar biasa. Bisa naik ke langit. Ini nggak laku. Kita jual ke agama manapun nggak laku. Sama kayak mereka jualan sesuatu yang nggak laku. Apa yang sering mereka jual? Yesus kami mati dan bangkit. Ini narasi yang nggak laku. Siapa yang percaya? Kristen doang. Yahudi kagak percaya. Hindu lebih-lebih. Buddha apa kabar? Jadi ibaratnya narasi iman simpan jauh-jauh dalam lubuk hati untuk menguatkan iman. Ta'akul. Yang penting dikeluarkan. Apa? Sistem pikir. Kita kalau teman kita bodoh ya cara mikirnya, kita kasih tahu cara pikir yang benar. Lalu kenapa dalam hal beriman, kita bodoh cara berpikir, dikasih tahu yang benar, kita nggak mau dengerin. Berarti kita mau apa? Bertahan dalam bodoh. Ada aja. Oke teman-teman sekalian, kita bertemu di part 2 bersama Almanti Reaction. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Setiap daripada komenan antum itu sangat berharga bagi saya, jadi jangan lupa untuk menitipkan komentar. Karena di part 2 ada part yang lebih parah. Mungkin akan saling adu hujat dan mengerikan. Kenapa? Karena dia mulai memancing hujatan. Kenapa? Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran bahwa sifat orang munafik apalagi Kristen. Apalagi kafir. Bagaimana orang kafir itu? Kalau mereka kalah, mereka berargumen, kalau mereka kalah, mereka akan memperolok-olokkan. Demi merasa menang. Bukan menang. Demi merasa menang. Gitu dia teman-teman. Oke, bye. Saya Almanti Reaction. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.